Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudara sekalian meskipun melalui media online, silaturahmi daring atau silaturahmi dalam jaringan. Oleh karenanya saya sebut sebagai kopdar, artinya adalah kopi daring. Harapan saya setelah saya bersilaturahmi dengan panjenengan semua ini, saya memperoleh kesegaran seperti segarnya ketika orang yang suka ngopi menyeruput kopinya. Itu semacam itu. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, pada silaturahmi perdana ini, kami ingin menyampaikan unek-unek lah ya, supaya nanti mungkin dari unek-unek saya ini ada kesatuan persepsi yang kemudian masuk ke dalam pikiran saya dari berbagai para kiai, para cendekia yang kemudian mungkin akan menyampaikan pendapatnya baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah terkait dengan corona. Ini bagaimana corona disikapi oleh Islam sebagai agama kita yang merupakan rahmatan lil alamin. Maka tentu tidak ada suatu kejadian pun di alam dunia ini yang kecuali Allah sedang menghendaki kebaikan bagi umat manusia. Maka Islam itu bisa mengambil hikmah kebaikan yang mana dari peristiwa ini. Dampak corona yang sangat besar bagi dunia pada umumnya, itu baik dampak khususnya adalah dampak kesehatan yang akan mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sosial. Bahkan kita selaku umat yang beragama juga terkena dampaknya secara langsung. Kita melihat adanya sebuah perbedaan-perbedaan yang memunculkan friksi-friksi, baik itu yang termuat di dalam kata-kata yang tersebar melalui media maupun gerakan-gerakan dari kaum muslimin, muslimat pada umumnya di dalam menangani, menghadapi virus ini yang terlihat ada perbedaan-perbedaan. Kekhawatiran saya adalah perbedaan-perbedaan itu akan menimbulkan kelemahan terhadap umat Islam itu sendiri. Sebagaimana dikatakan bahwa kita perlu bersatu, kata Profesor Wahbah Suhaili, bahwa ketidakbersatuan kita ini boleh jadi akan kemudian melemahkan umat Islam itu sendiri. Maka ketika Islam menghadapi wabah ini juga perlu ada kesatuan pandang dan kesatuan langkah, yang mungkin Allah SWT itu boleh jadi sedang memberikan media untuk kita itu bersatu. Karena secara verbal Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perbedaan-perbedaan pandang tentunya ini kita tidak pada pokok pengambilan istinbat hukumnya itu. Tetapi kebanyakan perbedaan ini dikarenakan itu terhadap sebabnya, yaitu corona itu sendiri. Artinya corona itu berbahaya bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat di masjid, itu apa tidak? Nah, ini yang menjadi pangkal perbedaan. Oleh karena itu sudah semestinya kita itu melihat para ahli, ya, para ahli dalam hal ini adalah ada WHO, ada Kementerian Kesehatan. Itu apabila kita bisa bersama-sama
apa namanya, bisa menyikapi dalam satu kesatuan pandang. Ketika menyikapi corona ini tentunya kita akan lebih mudah dan sumbangsih agama Islam terhadap adanya penyelesaian wabah corona ini akan semakin terasa, dan secara tidak langsung juga ini merupakan media pembersatuan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan-perbedaan yang tidak menimbulkan dampak sosial tentunya itu bisa merupakan rahmat, karena perbedaan-perbedaan kecil yang kemudian dilaksanakan itu bisa mempermudah pelakunya. Tapi ketika berkenaan dengan menghadapi wabah, apakah itu juga akan kemudian akan menghasilkan apa namanya, kemudahan? Tentunya tidak. Gitu. Memang kita belum bisa selamanya, kita itu tidak bisa memastikan tentang kebenaran apakah harus kemudian memang kita harus tetap di rumah ataupun boleh untuk melaksanakan perkerumunan itu. Akan tetapi karena keduanya itu tidak jelas, maka kita perlu memilih salah satu, dan alangkah bijaknya bila kita itu memilih sesuatu yang kemudian menjadikan kita bersatu gitu. Toh keduanya itu punya kemungkinan yang benar itu. Sehingga kalau kita bisa memilih salah satunya yang bersama-sama umat Islam, tentunya ini adalah wahana, sarana dari Allah untuk mempersatukan kita. Dari persatuan yang kita bisa ambil dari corona ini, maka kita bisa melangkah, mengambil sikap-sikap, mengambil perilaku-perilaku, kebijakan-kebijakan yang kemudian ke depan dapat lebih besar lagi, yang kemudian dapat mengangkat umat Islam secara keseluruhan terhadap kekuatan-kekuatan yang bisa kita ambil. Saya pikir itu yang ingin saya keluh kesahkan, gendu-gendu rasakan pada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini kemudian nanti biasanya itu memang ada yang menyampaikan secara langsung ke saya ataupun melalui media-media ketika rapat dan sebagainya. Mudah-mudahan setahap demi setahap kita kemudian di dalam memandang suatu yang besar yang menimpa dunia ini ada kesepahaman langkah sehingga menjadi ringan. Itu semacam itu. Karena kita itu mungkin kalau kita bisa bersatu itu masyarakat kita juga kemudian tidak akan bingung dan sebagainya, maka hikmah besar persatuan ini yang bisa kita gapai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.